ketika kita sudah bisa mengalahkan Korea Selatan, ekspektasi itu ya jadi melambung. Mengingat ya masa kita nggak bisa menang lawan Yaman atau Afghanistan. Ekspektasi dan kepercayaan diri lah ya. Betul. Walaupun sekali lagi Yaman itu adalah juara grup waktu di penyisian. Nova Arianto ini menanamkan banyak banget hal di skuad U17 dari mulai fighting spirit, disiplin, terus juga membangun chemistry di antara pemain satu dan pemain lainnya juga gitu lah. Betul. Tapi gue pengen ngomong nih. Iya. Tolong jangan diganti coachnya. Kita udah lolos Iya, ini. bener, Ya kan bener, takutnya bener. di tengah jalan diganti lagi ya kan. Kadang-kadang suka begitu ya nggak sih? Yang kali ini jangan dulu dah. Minta tolong ya. Iya. Ani minta tolong nih. Timnas U17 membawa kebahagiaan di tengah kondisi negara kita yang lagi Kenapa ya kondisi negara kita, lu ngomongin kondisi negara kita udah kayak paling sih paling lu. Emang lu tahu, ya kan? Ya gue juga nggak tahu. Cuma maksud gue yang penting happy ya. Iya, makanya kan? itu. Assalamualaikum Piala Dunia. Iya. Gitu ya kan. Kita buruan buka dulu. Ya lanjut. Ya kan. Ya timnas U17 Timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Ya, kan? berhasil lolos. Mau dibahas di halftime break edisi 99 nih. Betul. Iya kan? Kiu. Iya kan? Keren. menjelang episode 100 ada pembahasan yang cukup membahagiakan dari timnas U17. Ini di luar jadwal nih. Di luar jadwal. Tiba-tiba gue lagi meeting dipanggil bang kita tapping nih Indonesia ke Piala Dunia. Iya kan? Hah? Ya gue akhirnya mau. Gimana sih? Ya karena kita bahagia. Indonesia. Dibahas di after break. Halftime break. Oke. Kembali lagi bersama gue Devrevi dan kembali berdua bersama Bang DJ. Gila. Tadi malam hasil dari timnas U17 Bang DJ menghadapi Yaman dengan skor akhir 4-1. Cukup kebantai juga tuh Yaman. Membuat Indonesia menjadi, terutama di U17 ya Bang DJ, menjadi kedua kalinya untuk bisa tampil lagi di Piala Dunia. B2B. Back to back. Bukan bisnis to bisnis yang ini kan, back to back ya kan. Karena tapi waktu yang di 2023 itu karena kita jadi tuan rumah. Dulu tuan rumahnya tadinya U20 tuh. Ya karena banyak cerita. Jadi betul. Sekarang balik. Ngomongin U17 Piala Dunia 2023 pun nonton tuh, Dek. Di JIS loh. Oh iya, di JIS. Ya ada beberapa pertandingan di JIS. Dibagi ke beberapa stadion kan waktu itu kan. 4 kalau nggak salah. The JIS, Jalakarupa, terus yang di Solo sama yang di Manahan Sonto ya. Iya, Surabaya. Ya jadi luar biasa lah. Ya kan? Ya, gue sih sebenarnya mau nanya highlight aja Bang DJ, dari kemarin melawan Korea kan, kita berhasil nahan tuh. Nahan menang 1-0. Iya maksudnya kita nahan 90 menit terus 2 menit golin kan. Bisa ngelesnya lu. Iya. Enggak gini kan, lu pasti mau ngobrol kan sebenarnya kiprah kita gimana sih di Piala Asia U17 ini. Yang jelas satu hal kita harus sepakat highlight ini keceriaan, kegembiraan di mana timnas kita asuhannya Coach Nova Arianto Sartono lolos ke Piala Dunia. Karena memang Dev, Piala Dunia U17 tahun 2025 itu nantinya yang digelar di Qatar isinya 48 kontestan, naik 24 dari yang edisi terakhir. Oh iya benar. Dan Asia dapat jatah 8 plus 1. Plus 1-nya adalah Qatar sebagai tuan rumah. Oh berarti sama kayak senior ya kurang lebih ya. Maksudnya kan tadinya kan kontesannya sebelumnya kan sekian juga ya. Banyak. Mungkin ya namanya peserta ya kan negara anggota FIFA kan juga makin banyak. Makin banyak betul. Memang ya menurut gua udah wajar lah. Ya kan. Dan Indonesia, timnas kita, Garuda Muda kita ini kan lolos ke lolos ke Piala Asia. Setelah dikualifikasi juga sebenarnya runner up Dev. 1 dari 5 runner up terbaik, kalau nggak salah runner ketiga. Waktu di penyisian grup kita runner up di bawah Australia. Nah hari ini kita ngobrol, Australia aja belum tentu lolos. Iya kan? Betul. Jadi nggak peduli lo juara grup, yang penting di Piala Asianya putaran finalnya lo main bagus. Ya kan?
Nah, Indonesia bergabung di grup C nih. Iya. Ada Korea Selatan, ada Yaman, ada Afghanistan. Secara unggulan, ya Korea Selatan yang lebih diunggulkan dari Indonesia, ya kan? Belum apa-apa, pertandingan pertama kita ketemu Korea Selatan kan? Iya betul. Dan kita, ya kalau lo nonton pertandingannya ya kita memang harus akui sebenarnya di atas lapangan, ya para pemain Korea Selatan jauh lebih dominan, ya. Malah kemarin udah bilang jauh lebih mateng maksudnya apa, mukanya atau apanya kayak gitu kan. Tapi emang jauh Ada yang terawatnya mateng sih kemarin main Korea itu. gitu ya. Lu detil banget lu kayaknya, bentar lagi jadi iklan skincare. Dan akhirnya iya kan? Dan akhirnya ya itulah ya kesabaran ya. Sekali lagi, yang namanya main bertahan gak segalanya jelek, gak selamanya jelek. Lu main bertahan tapi pas lagi ada waktu bisa nyerang lu dapet penalti. Betul. Terus penalti sempet ditepis, tapi lo sosor lagi terus masuk gol. You still win the game. Iya kan? Nah, 3 poin. Nah, itu yang sebenarnya ketika kita sudah bisa mengalahkan Korea Selatan, ekspektasi itu ya jadi melambung. Mengingat ya masa kita nggak bisa menang lawan Yaman atau Afghanistan. Ekspektasi dan kepercayaan diri lah ya. Betul. Walaupun sekali lagi Yaman itu adalah juara grup waktu di penyisian. Di atas Vietnam. Oke. Dia satu grup sama Vietnam tuh. Afghanistan juga juara grup. Waktu itu ada Kamboja di grupnya kalau salah, ada Bangladesh atau apalah gitu. Yes. Kita satu-satu di grup itu yang runner up, 5 runner up terbaik lah, yang ada Vietnam, ada Tiongkok dan segala macam. Jadi ketika kita bisa nahan imbang Korea Selatan aja, itu dia maksudnya. Itu udah luar biasa. Tapi ini Garuda Muda men, darahnya wah anget-angetnya. Nggak mau dia cuma kalau bisa menang, kenapa tidak? Fighting spirit oke sih. Betul. Dan akhirnya menang 1-0. Nah, kemenangan itu yang sebenarnya membuat kita tinggal berjarak 1 kemenangan. Mengingat Yaman kan menang lawan Afghanistan tuh di pertandingan pertama. Ya kalau kita menang lawan Yaman, otomatis kita udah lolos bahkan jadi juara grup deh. Betul. Karena kita juga head to head udah menang nih sama Korea Selatan sama Yaman. Kan Korea Selatan juga menang tuh 6-0 lawan Afghanistan setelah lagi, ya kan? Iya. Jadi kalau apapun hasilnya di Indonesia nanti menghadapi Afghanistan, kita tetap jadi juara grup dan akan menghadapi runner up grup D. Itu highlight pertamanya. Tapi kalau menghadapi Korea Selatan, nanti setelah lolos grup ya. Iya. Tapi kan memang misi pertamanya adalah lolos ke Piala Dunia. Betul. Dan Piala Dunia ini kan tiketnya 8. Juara sama runner up di fase grup kan ada 16 tim, langsung kemudian langsung ke. Nah, kita ini kalau nggak salah dengan kemenangan tadi malam itu menyusul Arab Saudi dan Uzbekistan. Coba ngomong lagi yang benar. Uzbekistan. Nah, gitu biar enak dong. Lu Uzbek gitu kan. Nah, ya udah. Itu sih sebenarnya. Uzbek. Tapi yang perlu kita acungi jempol adalah adik-adik kita ini. Ya, itu benar-benar ketika Garuda di dada dengan seragam itu mereka tampil ya benar-benar all out. Iya. Siapa pemain-pemain yang lu lihat kemarin? Oke. Gue gak begitu apa namanya, cuman gue lihat dari nomor punggung yang gue suka itu nomor punggung 10 Alberto. Betul. Terus nomor punggung 7 sayangnya di babak pertama yang nomor 7 diganti tuh. Dia cetak 1 gol sama 1 assist kemarin. Gozali. Ya. Sama ya yang orang buat Bekasi tuh, lahir Bekasi tuh. Bekasi. Iya benar. Bekasi Pride. Iya, Bekasi Pride. Lah iya. Kipernya juga orang Bekasi kalau gue nggak salah. Iya, dari dulu kiper banyak dari Bekasi. Orang Bekasi suka nangkep apa sih, itu jadi kiper mulu ya kan. Terus tambah lagi 7. Sama ini sih yang Matthew Baker itu udah jelas lah gitu. Sama kaptennya sih, jujur maksudnya. Dia yang menemani si Baker yang membawa ketenangan di lini belakang tuh dia tuh. Walaupun dia sempat yang ngebuat penalti emang dia gitu. Itu sih maksudnya highlight dari pemain-pemain yang gue lihat yang buat gue cukup wah oke nih. Iya. Gitu. Tapi gini Dev, ketika kita nonton tadi malam melawan Yaman tuh juga mainnya agresif loh. Ya karena udah ketinggalan 2-0 dia sebelumnya. Dari awal juga dia udah lebih duluan agresif. Mungkin karena dia merasa dia kan Yaman juga udah menang kan.
lawan Afghanistan. Makanya dia Jadi laga kemarin pokoknya siapa yang menang lolos ke Piala Dunia kan. Tapi gerasa gerusu. Nah disitulah pemain kita, mungkin Coach Nova udah bilang kali ke anak asuhannya kan, main sabar, main tenang, cari celah, serangan balik, dan semua itu akhirnya kejadian. Golnya Gozali ya praktis kan sebenarnya kesalahan pemain belakang Yaman, yang bola di cross kemudian di depan kotak kemudian hilang lepas, kemudian di situ ada Gozali dan syutingannya bagus kan, 1-0 itu menurut gue sih untuk pemain under 17 ya itu gol bagus. Gue inget tendangan lo tuh waktu itu tuh, cuma tendangan gua. Iya, kalau gue nonton di lapangan futsal ya. Iya. Ya. Belakang sini dong. Beda lah, 11-12 lah. Ya kan, 11-12 ribu tapi jauh. Ya kan. Nah, gol kedua sundulan. Iya kan, itu kan Gozali. Itu emang niatnya umpan nih. Kayaknya sih emang dia niatnya ini aja Bang DJ, bolanya dia mau syuting, feeling gua tuh. Cuman kan karena deflect. Disundul ya sama kayak Alberto. dilurusin. Untungnya juga bukan untungnya. Satu pemain Yaman terlambat tuh untuk naik. Jadi 2-0. Nah, sebenarnya waktu 2-1 itu ya itu yang bagusnya tuh. Gue pikir kalau pemain sempet down kan, Yamannya kan bersikeras habis 2-1. Kan gue bilang tadi karena udah kalah 2-0 mau nggak mau agresif tuh Yaman. Kitanya juga nggak kekontrol di situ. Pas kita 2-1, untungnya respon kita cepet, kita Respon tetap cepet, tenang. betul. Dan kita dapat penalti, ya kan? Evandra. Iya. Florista ya. Florista, iya, betul. Iya, dia bisa bikin. Dan bikin brace ya. Bikin brace juga. Itu Evander Florista apa hubungannya sama Evander Holyfield ya? Gue gak kenal gue. Lu generasi lu Evander Holyfield tuh petinju dulu tuh. Lu kurang baca lu emang lu kadang-kadang lu. Petinju, ya kan? Gue udah sepak bola aja udah. Evander bagus nih, udah 3 gol. Jadi salah mulu gue. Iya, enggak apa-apa kan masih suasana lebaran. Iya sih, betul. Udah bisa bikin 3 gol. Iya, ya iya, kan? iya. Insya Allah jadinya kita udah lolos ke Piala Dunia, Dev. Back to back, betul. Karena U17 ini ya nanti Piala Dunianya November. Oh iya, ya kan? tahun 2025 ya. November di Qatar. Tapi ya adik-adik, perjuangan kita belum kelar. Iya. Ya, kita juga di media nggak mau lah terlalu. Ya kita memberi apresiasi, tapi ya nggak berlebihan. Karena gue dengar juga Coach Nova tuh bagus loh. Dia kan tegas. Ada aturan untuk para pemainnya dilarang untuk buka sosmed, buka media sosial. Ini penting karena emang harus jaga mental. Betul. Iya kan? Kadang-kadang kita kalau baca komen atau ya sedikit aja udah Iya. takutnya namanya pemain umur U17 kan baper ya kan? Iya. Kan masih ingat tuh kejadian 2023 pemain kita yang habis nyetak gol, iya kan? Terus langsung ya gegara itu jadinya siapa nggak boleh? Udah nggak usah udah lewat udah. Iya. Tapi bagus Coach Nova gitu. Terus kebersamaannya ada, para pemain semua kemarin gue liat kompak loh. Dan waktu pas peluit panjang wasit berbunyi, ya mereka juga nggak terlalu ya selebrasi udah selayaknya menang. Iya, aja dan nggak ada. Iya. Nah itu maksud gue, adik-adik kita ini perlu itu, dan ingat Piala Dunia oke udah dapet tiket, tapi kan nggak ada salahnya dong kalau lu bisa melangkah sejauh mungkin di Piala Asia ini. Oh iya betul. Iya kan? Karena kalau udah pasti juara grup. Nah gue nggak tahu apakah Coach Nova nanti akan mencoba laga terakhir menghadapi Afghanistan dengan mencoba pemain rotasi ya kan? Karena ketemunya juga runner up. Di grup D itu ada Tajikistan, ada Oman, ada Iran gitu ya. Iya, Korea Utara juga masih ada Korea Utara. Masih 50-50 lah ini. Karena baru main nanti. Iya. Ya kan hari ini. Kayak gitu. Dan gue paling seneng nih sebagai orang Indonesia. Ya kan? Tetangga-tetangga kita. Ya kan? Ya ampun. Gue lihat di medsos. Ini mah sorry to say ini mah. Madam Pang mukanya. Iya kan? Thailand loh. Thailand yang negara yang katanya ya emang bener sih, emang dia salah satu kekuatan di Asia Tenggara, bahkan pembinaan usia dininya aja katanya udah cukup bagus ya kan. Betul. Ternyata ya, tapi grupnya emang berat juga dia. Iya sih. Arab Saudi sana lagi ya. Saudi Arabia, Uzbek kan emang, apalagi Uzbek kan emang dia lagi develop footballnya untuk dari yang senior sampai yang muda lagi bagus-bagusnya juga Bang DJ. Makanya gue bilang Thailand terima kasih sudah berjuang, ya kan. Vietnam
Anda masih harus berjuang. Betul. Tapi dia selamat tuh, dia menit terakhir kalau nggak salah gue lihat tuh waktu lawan Jepang. Dapat gol jadi seri 1-1. Tapi Vietnam masih punya peluang kalau dia bisa menang di laga terakhir. Lawan Uni Emirat Arab ya? Iya. Itu padahal Uni Emirat Arab juga butuh betul menang juga biar aman buat lolos. Iyalah, kan senang juga lah kita akhirnya lolos ya kan. Iya. Terus ada yang ngomong gitu, Bang, tapi kita capek nih, capek gendong ASEAN. Ya Allah, sombong. Jangan sombong, Masya Allah, jangan sombong. Ini baru, iya kan? Dari senior sampai yang muda-mudanya juga. Enggak, tapi ini tadi Dev, lu karena ngomongin senior. Ini kan menjadi motivasi tersendiri nih, ya kan? Kita udah lolos ke Piala Dunia U17. Lu jangan main-main U17. Waktu gua nonton itu ada Echeverri itu pemainnya Argentina tuh. Yang akhirnya sekarang Manchester City kan. Nah, adik-adik kita ini juga yang penting konsisten, komit, disiplin, dengerin apa kata coach ya kan. Kalau misalkan nanti main di Piala Dunia itu bisa jadi bibit ini apa namanya? Kok bisa jadi bibit ya, sekarang udah jadi bibit. Iya, maksudnya dilirik sama ini loh apa? Agen-agen dari klub besar di dunia kan pasti nyari pemain-pemain muda. Betul. Ini jadi bibit maksudnya. Tapi kita juga harus mengapresiasi klub-klub di tanah air kita nih, Dev. Iya. Karena mereka juga dapat kesempatan bermain. Kita ngomongin Gozali, dia main di Persija. Iya. Iya kan? Ya junior lah. Si kaptennya siapa? Si Putut main di Bali United. Bali United, betul. Ya kan? Evandra ya? Evandra. Bayangkara Presisi. Presisi banget mainnya. Ya kan? Presisi. Tapi yang salut juga itu sih Bang DJ, maksudnya jebolannya ini dari EPA ya, Elite Pro Academy. Ya. Dari klub di Liga 1, artinya kan melihat bagaimana Coach Nova memanfaatkan pemain-pemain ini dengan baik, itu juga menandakan bahwa ternyata sudah ada sedikit kemajuan lah dari pembinaan usia muda kita ternyata Bang DJ. Betul. Gitu. Ya itu tadi nih. Gue gini ya, sekali lagi ya. Ini kalau kita ngomongin Nova Arianto, biar gimana kan kita nggak boleh lupa bahwa dia adalah mantan asisten asisten pelatih Coach Shin. Iya, U23 kalau nggak salah. Iya, yang U20 aja dia ngulangin Korea Selatan. Oh iya betul. Ini kejadian lagi. Iya kan? Iya. Kayak Coach Shin rela-rela aja tuh. Iya kan? Ya, maksudnya rela-rela aja Korea Selatannya kalah gitu sama Indonesia. Oh iya. Artinya mau gue bilang, apa yang menjadi landasan yang dibuat oleh Sintayong waktu itu kepada para pelatih ya, termasuk Nova Arianto, so far sih jalan. Gue tidak bermaksud mendewakan Nova Arianto ya, itu pasti kan ada jajaran tim kepelatihan juga. Ya tapi faktanya beliau ini ya oke. Itu jangan-jangan kita ngomong sama coach Sin aja, kita ngomong sama federasi apa? Lihat coach Sin suruh datang saya supaya pelatih-pelatih di di ini sama dia gitu loh, dimentorin, coaching untuk calon-calon pelatih, jangan-jangan gitu. Sejadi, ya kan kelihatan kok. Tapi emang di bawah Nova Arianto ini kayak gue sih ngeliatnya gini ya Bang DJ. Nova Arianto ini menanamkan banyak banget hal di skuad U17, dari mulai fighting spirit, disiplin, terus juga membangun chemistry di antara pemain satu dan pemain lainnya juga gitu lah. Betul. Dan bukan untungnya ya, cuman Coach Nova Arianto ini juga mendapatkan waktu dan juga kesempatan juga Bang DJ untuk melakukan uji coba lah di TC juga. Kemarin kan sebelum ini mulai sama Cina main di Uni Emirat Arab lah gitu. Terus juga sebelumnya sempat ngelawan tim-tim yang katanya waktu itu terbang di Korea gitu-gitulah gitu. Apa sih gitu-gitu tuh maksudnya? Adalah satu tim yang katanya bisa ngalahin. Takut frekuensinya kagak sama nih. Iya kan? Gitu-gitu kan. Ya oke. Banyak kesempatan TC lah gitu ya. Penonton bola kita pasti tahu lah. Iya jago. Kita jauh lebih jago. Betul, itu maksudnya. Dan itulah akhirnya di ajang seperti inilah gitu Coach Nova akhirnya bisa membuktikan bahwa dia sangat-sangat layak gitu untuk menunjukkan timnas U17 yang dia bawa ini ya
bisa lolos ke Piala Dunia. Iya, dan ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk melihat timnas senior kita juga bisa lolos ke Piala Dunia, ya kan? Terserah deh mau langsung lolos di Juni apa mau lolos playoff, lolos intinya. Intinya bisa lolos. Karena kalau lolos kan seneng banget ya. 2025 U17, 2026 senior gitu kan. Tapi gue pengen ngomong nih. Iya. Tolong jangan diganti coachnya. Kita udah lolos ini. Bener, Ya kan takutnya di tengah jalan diganti lagi ya kan. Kan kadang suka begitu ya nggak sih? Yang kali ini jangan dulu dah. Minta tolong ya. Iya. Ani minta tolong nih. Dan para pemain sekali lagi kita ngingetin adik-adik kita, jangan cepat puas, ya kan? Kita apresiasi kalian luar biasa, udah membanggakan, ya, merebut 1 tiket ke Piala Dunia, pasti keluarga, orang tua, ya kan? Baik ya, semua. Senang. Iya, tapi tuntasin deh yang Piala Asia ini. Besok lawan Afghanistan kalau bisa menang, ya kan? Nanti lolos sejauh mungkin lah. Babak knockout juga langsung quarter final atau quarter final kan nanti kan 16 bagi 2 8 quarter. Betul. Kayaknya lu ngantuk deh. Enggak ya? Asa takutnya ngantuk. Ya jadi kita turut berbahagia ya. Iya. Ya episode ini khusus untuk inilah apa namanya menyambut 100 episode Halftime Break juga. Mau ada apa sih episode ke 100 nih? Iya nanti lihat aja lah. Produser belum ada ngomong-ngomong apa nih. Tapi intinya ini 99 Indonesia timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Untuk kedua kalinya lewat kualifikasi dan itu cukup membanggakan. Kualifikasi. Lagu Indonesia Raya akan berkumandang di Qatar, Dev, U17. Hah? Dan kita kan ini kita ngobrol gini Argentina aja belum lolos nih. Iya, belum lolos ke Piala Dunia U17. Ya kan? Argentina, lu jangan menghindar lo sama Indonesia. Kita ketemu lagi di U17, ya kan? Iya. Jadi lu mau selamatan? Enggak ya, cukup ini aja maksudnya berbahagia aja gitu. Terima kasih ya Coach Nova dan tim pelatih, para pemain sekali lagi luar biasa deh. Iya. Ya pengen nyampein pesan juga sih sebenarnya untuk coach jajaran Patrick Kluivert dan juga jajaran tim pelatihan lainnya buat apa namanya? Pakai bahasa Belanda, takutnya kalau bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Kecuali Denny Lansat. Hah? Nggak apa-apa. Ya mohon dikoordinir lah untuk abang-abangnya yang senior biar bisa lolos juga ke Piala Dunia gitu. Iya harus lah wajib. Kita doain juga. Betul. Kita sebagai pecinta timnas ya jangan cuma nuntut juga, lupa doanya. Ya kita doain tapi kita kagak doa, iya kan? Iya. Ya, kita doain dan nanti juga kalau main di GBK lawan Cina kita bisa datang ya. Iya, stadion. Insyaallah. Dan kita masih fokus ke Arab Saudi nih. Karena kita belum selesai Indonesia. Minimal masih 2 pertandingan. Benar. Ya kalau bisa lebih jauh. Lebih jauh lah. Bisa lah. Semifinal bisa lah ini. Moga-moga ya. Iya. Ketemu Jepang kita tunggu di final. Oke, kalau perlu. Ya kan? Oke, thank you ya Evandra Floresta dan kawan-kawan. Ya untuk U17 dan kawan-kawan, Sip. coach kepelatihan Coach Nova dan tim kepelatihan. Thank you banget udah bawa timnas U17 ke Piala Dunia dan mungkin ini salah satu video untuk apresiasi ya Bang DJ untuk timnas U17 yang lagi bergembira karena berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Tapi ngomong kalau U17 ini berarti mereka belum punya KTP ya? Kan under 17 ya? Iya. Ada beberapa yang udah 17 sih Februari kemarin. Iya maksudnya yang penting kan gak di atas 17 tapi 17 dan di bawah 17. Berarti belum punya KTP ya? Habis ini urus KTP maksud gua. Habis ajang ini. Urus ke Piala Dunia. Udah punya. Boleh enggak tuh kalau Piala Dunia 17 tuh? Hah? Kalau udah ke Piala Dunia November harus berapa umurnya? 17 juga masih under 17? Iya tetap yang jelas under 17. Oh gitu ya. Umuran 14 tapi kalau skillnya bagus kan. Lamine Yamal aja umur berapa tapi main di timnas senior ya, kan. Lu kan juga sama Lamine Yamal kan gak beda jauh. Oke. Segitu dulu untuk edisi ngebahas timnas yang berhasil lolos ke timnas U17. Siapa kita? Indonesia. Jaya. Thank you guys. Bye-bye.